Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Mustikasari dengan NIM 2020103094, Prodi Hukum Pidana Islam. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Antoni S.H.M. Hum selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Yang pertama, jelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying itu sendiri adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini adalah bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Jelaskan modus operandi cyberbullying, yaitu korban dan lokusnya. Modus operandi cyberbullying ini bisa terjadi dengan sengaja melalui berbagai perangkat teknologi, khususnya melalui ponsel dan internet, seperti pelecehan berulang kali, mengirim pesan yang menyinggung kasar, peniruan identitas seseorang, dan perkelahian online dengan pesan yang menggunakan bahasa marah dan vulgar. Bullying juga dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih, seperti menghina fisik seseorang dan memalakkan uang jajan di siswa lain yang dilakukan di sekolah. Adapun korban dan lokus yang rentan terjadi bullying, seperti yang pertama, rumah. Bullying juga sering terjadi di rumah dikarenakan orang tua yang sering kali membandingkan kakak dan adiknya. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah paling sering menjadi lokasi bullying atau perundungan, seperti yang terjadi ketika siswa lain saling mengejek fisik temannya. 3. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan yang heterogen, perundungan cenderung terjadi seperti tempat bermain, warung, kendaraan umum, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian yang keempat, internet atau dunia maya. Cyberbullying dapat menimpa siapapun di dunia maya, khususnya di media sosial. Misalnya dapat berupa hujatan pada kolom komentar, mengunggah informasi yang tidak benar tentang keburukan seseorang. Poin ketiga, bagaimana cyberbullying di Indonesia? Cyberbullying di Indonesia cukup tinggi, setidaknya dapat 25 pelapor kasus per hari. Terhitung sejak 2018 lalu, mengambil dari data KPAI bahwa angka anak yang menjadi korban cyberbullying telah mencapai 22,4%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa cyberbullying termasuk dalam sebuah tindakan kejahatan karena merupakan perbuatan yang disengaja dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. Di Indonesia sendiri, kasus cyberbullying ini dapat masuk dalam delik yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310, 311, 315, 317, 318. Cyberbullying yang paling sering dilakukan adalah penyebaran hoaks dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13%. Tindakan ini dilakukan oleh 48 orang asing dan 24% terjadi dalam satu minggu. Kemudian, poin keempat, bagaimana mencegah dan mengatasi cyberbullying. Untuk mencegah terjadinya cyberbullying dapat dilakukan dengan pencegahan oleh diri sendiri, yang meliputi pahami apa sebenarnya cyberbullying dan atur privasi di media sosial, serta jangan pernah membuli orang lain. Adapun juga pencegahan oleh orang tua yang meliputi memberikan edukasi cara online yang aman, pahami media sosial yang digunakan anak, dan ajari cara menghadapi cyberbullying dan juga posisikan diri sebagai teman. Selain pencegahan, adapun juga untuk mengatasi cyberbullying. Contohnya seperti mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Ketika merasa telah menjadi korban cyberbullying, sebaiknya segera melaporkan tindakan pelaku kepada orang yang dipercayai, misalnya orang tua atau keluarga terdekat lainnya. Kemudian blokir akun sosial media pelaku, dan cara mengatasi cyberbullying lainnya adalah bisa langsung memblokir akun sosial media pelaku dan melaporkannya ke pihak sosial media tersebut. Adapun juga melapor kepada pihak berwajib. Agar cyberbullying tidak berlanjut lama, segera laporkan kepada pihak yang berwajib dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa tangkapan layar, komentar negatif dari pelaku atau isi chatting, dan mengaktifkan mode filter komentar. Agar tidak menjadi korban cyberbullying, maka cegah dengan mengaktifkan pengaturan filter komentar, sehingga komentar yang bertujuan untuk menghina tidak akan terlihat oleh orang lain. Kemudian, setting sosial media menjadi privat akun. Cara mengatasi dan mencegah kasus cyberbullying adalah dengan mengatur sosial media menjadi privat akun. Pastikan akun-akun pengikut merupakan kenalan seperti teman dekat atau keluarga saja. Baiklah, sekian dari penyampaian mengenai cyberbullying dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.